Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahu azim. Ibu-ibu, kaum muslimin, para pendengar dakwah subuh Masjid Al-Ikhwan rahimahullah. Tidak kata yang indah untuk kita ucapkan kecuali hanya puji syukur alhamdulillah yang telah memberikan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan dan kehidupan kepada kita, yang untuk hari ini alhamdulillah kita berada di 10 hari bulan Sya'ban, 10 Sya'ban 1440 Hijriah, dan kita awali kehidupan kita dengan bertafakur kepada Allah, menegakkan subuh, beribadah di mana saja kita berada. Selanjutnya salam salam marilah kita sampaikan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sedang mendengar dakwah subuh Al-Ikhwan rahimahullah. Sekedar untuk mengingatkan kita saat ini berada di bulan Sya'ban, bahkan telah berada di 10 hari pertama bulan Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan minggu yang lalu Ustaz Haji Kurniadi Ilham pun mengisi dakwah audio visual melalui media, menyampaikan kepada kita ada satu sunnah Rasul, yaitu puasa nisfu Sya'ban. Kemudian pada subuh ini kembali kita mengisi, melanjutkan dakwah subuh Al-Ikhwan dengan berdasarkan kepada surah Nuh ayat yang ke-10, ke-11 dan 12.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya adalah, yang terjemahnya adalah, maka aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kamu kepada Tuhan, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Bapak Ibu para pendengar rahimahullah, kalau kita pelajari sejarah perjalanan hidup manusia dari masa ke masa berdasarkan kisah-kisah yang dinukilkan dalam Al-Quran, di mana setiap masa, setiap nabi dan rasul dengan umat yang mengikutinya, termasuk dengan manusia-manusia yang mengingkarinya, akan selalu ada sentuhan Allah, akan selalu ada treatment yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka kembali kepada jalan Allah. Kita membaca kisah kaum Samud, kita membaca kisah kaum Ad, dengan utusan Allah kepada mereka, Nabi Saleh dan Nabi Hud. Namun karena mereka ingkar, kepada mereka diberikan ujian azab dalam bentuk gempa bumi dan angin yang sangat kencang. Secara pribadi Allah juga menguji hamba-hambanya yang terbaik, termasuk para nabi dan rasulnya. Kita sebut saja Zunnun atau Nabi Idris yang diuji oleh Allah masuk ke dalam perut ikan yang besar. Sebut saja Nabi Allah Ayyub alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul, pilihan Allah, juga diuji oleh Allah dengan penyakit yang berat dalam masa yang panjang. Jadi Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakitnya sangat berat, bahkan juga dalam masa yang panjang. Dalam keadaan seperti itu, anak-anaknya, perkebunannya, perniagaannya, juga hasil usahanya juga habis. Bagaimana kita bisa dapat membayangkan Bapak-bapak ini, para pendengar,
awal sakit balik dalam masa yang panjang. Di awal sakit anaknya mau balik, kedua-belasnya meninggal dunia, peternakannya, perkebunannya juga habis. Masya Allah. Juga pada umat Nabi Nuh, yang awalnya umat Nabi Nuh ini justru diberikan oleh Allah limpahan rezeki yang banyak melalui hasil pertanian yang subur dengan panen yang banyak, yang dalam bahasa Minangkabau bumi sanang padi menjadi jagung maupun. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan umat Nabi Nuh, ternyata rezeki yang berlimpah membuat mereka lalai dan tersesat dari jalan Allah. Yang kita tahu, mereka pada akhirnya adalah berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar, yang selama ini mereka taat dan patuh kepada Allah, melaksanakan ajaran-ajaran tauhid, tetapi dengan kultus individu yang salah karena tipu daya setan yang akan menipu. Pada akhirnya mereka tidak lagi berlindung memohon ampunan doa kepada Allah, tapi mereka malah meminta kepada tokoh-tokohnya yang mereka kagumi dan teladangi yang telah meninggal, sehingga mereka berada dalam kesyirikan yang amat jelas secara bersama-sama. Maka kepada mereka diutuslah Nabi Nuh yang tujuannya adalah untuk mengembalikan mereka kepada kehidupan yang benar, kepada la ilaha illallah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada mereka, itulah ayat yang kita bacakan tadi pada surah Nuh ayat yang ke-10, ke-11 dan ke-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku, kata Nabi Nuh, berkata kepada mereka, mengajak mereka, mensugesti mereka. Faqultu astaghfiru, mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu sifat agung yang dimiliki oleh Allah adalah innahu kana ghaffar. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Bapak Ibu semua, Allah adalah zat yang maha pengampun, yang maha menerima doa
istighfar dan taubat dari hamba-hambanya yang menyadari akan segala keingkaran, kemaksiatan dan dosa-dosanya. Bahkan Allah amat senang kepada manusia-manusia, kepada hamba-hambanya yang menyadari, yang mengintrospeksi diri dalam bentuk istighfar dan taubat. Karena Allah adalah Maha penerima ampunan. Jadi apapun keingkaran manusia, walau sebesar apapun dosa dan kemaksiatan manusia, apabila dia menyadari, apabila dia berhasil menemukan dirinya, mendapatkan hidayah, maka dia beristighfar, maka Allah akan dengan gembira, akan sangat senang menerima taubat dari hamba-hamba yang demikian. Juga kita dengar kisah seseorang yang telah membunuh sebanyak 100 orang, yang dia menemui seorang ulama yang pada akhirnya ulama itu menyuruh dia untuk hijrah ke satu negeri yang baik, negeri yang membuat dia bisa taat dan patuh kepada Allah. Maka dia tempuh negeri itu. Kata Allah, di dalam perjalanan ajal datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana posisi hamba-Mu ini yang telah bertaubat dan beristighfar, yang hendak mencari kebaikan dengan hijrah pada satu tempat yang baik, tapi dia telah Engkau panggil ke hambaan. Pada akhirnya diukur bagaimana perjalanannya. Apabila telah melebihi separuh, maka tempatnya adalah yang terbaik yang disediakan oleh Allah. Masya Allah, ternyata perjalanannya telah melebihi dari separuh perjalanannya, dan Allah tempatkan pada tempat yang indah. Belum lagi orang yang telah membunuh 100 orang ini belum melaksanakan sholat, belum melaksanakan zakat, belum melaksanakan puasa, haji, baru dalam konteks istighfar yang sesungguhnya, taubatan nasuha, ajal telah datang, maka pada akhirnya Allah tempatkan pada tempat yang mulia. Begitu juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada hambanya. Yang pertama adalah dari segala solusi, dari segala permasalahan hidup, maka Nabi Nuh mengajak umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Setelah kesyirikan yang berlangsung dalam cukup lama yang dilakukan oleh umat-umat Nabi Nuh, sementara pengikutnya sangat sedikit sekali, ketika Nabi Nuh sampaikan kepada umatnya untuk kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Satu, la ilaha illallah, Allah yang hanya kepadanya kita menyembah, pun Allah yang hanya kepadanya kita minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'udzubillah. Ternyata respon dari
umat Nabi Nuh itu adalah malah meledek seruan-seruan tauhid, mengolok-olok seruan-seruan Rasul. Apa yang terjadi? Pada akhirnya kepada umat Nabi Nuh itu diberikan dua bentuk ujian yang besar, dua bentuk azab yang besar. Yang pertama adalah kemarau yang panjang, yang kedua adalah banjir bah yang sangat besar. Kalau sebelumnya pada kehidupan mereka, kehidupan yang sangat menyenangkan, kehidupan yang sangat baik, hasil pertanian mereka sangat lancar, subur, makmur, sentosa. Namun karena kesyirikannya, karena keingkarannya, karena olok-oloknya kepada Rasulullah, kepada mereka didatangkan dua berkuasa. Yang pertama adalah kemarau yang panjang. Dengan kemarau yang panjang membuat pertanian mereka gagal total. Apa yang mereka tanam semuanya mati, layu, kering kerontak. Karena berlangsung dalam masa yang lama, sehingga lumbung-lumbung pertanian mereka, lumbung-lumbung pangan mereka habis. Dan tidak cukup sampai di sini. Mereka juga ditimpa oleh azab yang jauh lebih besar, yaitu banjir bah besar. Setelah kemarau panjang, pada akhirnya hujan deras datang dalam waktu yang lama dan banjir melanda negeri mereka. Maka kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada umat, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka kaum muslimin, para pendengar yang beriman, solusi dari segala permasalahan hidup yang terjadi pada manusia sepanjang zaman adalah beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelalaian, atas segala dosa, atas segala maksiat, dan atas segala kesyirikan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan apabila manusia telah kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat, dan Allah gembira dengan itu, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sangat indah, kehidupan yang sangat menyenangkan. Maka pada ayat yang ke-11 dan 12 Allah nyatakan, yursilis samaa 'alaikum bidarara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apabila kita telah beristighfar dan taubat dengan sesungguh-sungguh, maka niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, dan Allah akan memperbanyak harta, Allah akan memperbanyak anak-anak, Allah akan mengadakan kebun-kebun dan mengadakan sungai-sungai. Bapak Ibu Saudara jemaah, sesungguhnya
Allah di sini sebut menurunkan hujan dari langit, memperbanyak harta, memperbanyak anak, mengadakan kebun-kebun dan mengadakan sungai-sungai. Air hujan, harta, anak, kebun-kebun dan sungai-sungai. Semua itu kaum muslimin para pendengar, itu adalah simbol-simbol kemakmuran. Itu adalah simbol-simbol kesenangan. Hujan pada hakikatnya adalah akan dapat memberikan kehidupan segala makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Allah tegaskan orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang bertaubat, maka Allah akan menurunkan kepadanya hujan. Hujan adalah air, adalah lambang kehidupan. Allah akan menambah harta-harta mereka. Wa yudhikum bi amwal, Allah akan menambah harta-harta mereka. Wa banin, Allah akan menambah anak-anak mereka. Allah akan mengadakan kebun-kebun bagi mereka, dan Allah akan mengadakan sungai-sungai bagi mereka, bagi orang-orang yang bertaubat dan beristighfar. Jadi solusi dari semua persoalan kehidupan, apapun bentuk persoalannya, adalah bagaimana kita kembali dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna kepada Allah SWT melalui jalan pertama adalah istighfar. Bapak Ibu sekalian jemaah, kembali kepada keadaan kita pada saat ini yang berada pada kondisi pandemi wabah virus corona yang tidak hanya melanda negara kita, tapi juga hampir melanda seluruh. Maka di samping kita berikhtiar, maka jalan yang paling tepat untuk kita lakukan adalah bagaimana kita kembali kepada jalan Allah melalui taubat dan istighfar. Kalau ingin manusia kembali kepada jalannya untuk bertaubat dan beristighfar dengan sentuhan-sentuhan, ujian-ujian yang diberikan kepada hamba-hamba. Oleh sebab itu, kaum muslimin para pendengar, solusi dari semua kehidupan, permasalahan kehidupan kita adalah taubat dan istighfar, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Nuh kepada umat-umatnya, yang pada akhirnya umatnya kembali sadar dan Allah menurunkan kepada umatnya adalah kehidupan yang sangat indah. Kaum muslimin sidang mendengar rahimahullah, itulah dakwah subuh kita pada kesempatan ini, yang sekalipun kita berada dalam kehidupan yang agak berbeda, dalam situasi yang was-was, khawatir tentang akan pandemi ini, namun dengan beristighfar kepada Allah, dengan kembali kepada jalan Allah, insyaallah Allah akan menuntun kita dan Allah akan lindungi kita dari bahaya-bahaya dan dari hal-hal yang membuat kita sengsara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin
Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.